Halo seluruh sahabat hidroponik di Indonesia, kembali lagi dengan kami Hidro Sayur. Kali ini kita buat konten baru dengan nama ngomik, ngobrol mengenai masalah hidroponik. Kali ini kita akan ngomik di kebunnya punya Bapak atau Mas Yaya di Desa Tambak Asri, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Langsung saja kita panggil Mas Yahya. Oke. Mas. Halo. Ya wow. Kabare? Ya api-api ae. Tekon dia ya. Oh, alhamdulillah sehat-sehat. Teko amur ta. Jadi begini Mas, kita itu Hidro Sayur punya konten baru ngomik. Jadi ngomik itu ngobrol mengenai masalah hidroponik. Jadi apa saja sih keluh kesah atau kelebihan kekurangan dalam berhidroponik. Jadi kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah api-api Selama pandemi ini. Ya, disyukuri ya. Sudah vaksin belum Mas? Wah, sudah 2 kali. Saya udah 2 kali. Nah, oh ya, sama ya. Oke. Kayak somel bumol gak vaksin ini. Oke, siap. Jadi gimana nih Mas? Ceritanya memulai hidroponik ini gimana? Ya, awal mulai cuman sekedar iseng ya, cuman lihat-lihat di YouTube prosesnya gimana. Kok santai, enak. Ya, dicoba dulu sambil jalan. Apa namanya? Memulai hidroponik itu atau mencoba-coba hidroponik itu sebelum pandemi atau sesudah pandemi? Coba-cobanya sebelum pandemi kan masih ada usaha. Ya, usaha rias pengantin. Rias pengantin ada, terus bikin kotak-kotak kue juga ada. Kotak makanan. Terus terjadi ya inilah pandemi. Lah yang usaha yang utama itu agak ada penurunan, nah langsung bergeser dijalankan hidroponiknya. Emang selama pandemi ini kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak ini ditiadakan. Betul, seperti hajatan pengantin, pengaruhnya ke rias pengantin juga ya. Betul. Profesi rias pengantin. Betul, hampir 90%. Terus awal mulai hidroponik itu mulai dari styrofoam bekas. Ya, itu bekas dilubangi. Yang harganya ya dulunya agak ekonomis ya. Mungkin ekonomis sekali ya. Dulunya 5.000. 5.000. Sekarang berangsur-angsur banyak yang memulai hidroponik, akhirnya sekarang 15.000. Kalau pakai styrofoam bekas itu biasanya pakai sistem wick ya atau sistem sumbu. Sistem wick bisa, sistem sumbu bisa. Tapi yang enak sistem wick lah. Pertama kali nanam saya langsung Pak Coy. Sawi Pak Coy atau sawi sendok. Sawi sendok. Ada kesusahan menanam sawi Pak Coy? Sementara yang saya jalankan selama ini nggak ada. Sekarang malah yang saya tanam banyak macamnya. Ada pakcoy, ada selada, ada kangkung, bayam merah sama bayam hijau masih diproses di bawah sana. Sama kailan masih ada itu. Sama kailan. Nanam kailan itu mungkin ada potensi kenapa nanam kailan? Mungkin ada Mas punya mungkin ada potensi laku atau gimana. Sedangkan kailan itu kan mungkin sayuran khusus gitu. Bukan sayuran khusus ya, mungkin ya. Beberapa yang mengkonsumsi ya. Kayaknya kalau kalangannya seperti orang-orang hidupnya di perumahan ya, perkotaan, kayaknya kalau kailan laku ya. Kalau ketimbang jenis caisin banyak persaingan kan, yang tanam di tanah lebih banyak. Sawi manis sebetulnya juga saya tanam sawi manis, cuman kebutuhannya masih crash sama yang tanam di konven. Iya, seperti sayur pokcoy juga kalau yang ditanam konven kan kalau sebenarnya lebih besar juga. Tapi kualitas kalau pakcoy yang di konven sama hidro masih ada perbedaan lah. Kalau di konven kan besar-besar, tapi kan layu ndak renyah. Kalau pakcoy di hidro kan panennya masih muda-muda, agak crispy lah kata orang-orang, penyes. Awal mula kembali lagi ke awal Mas ya. Betul.
pertama kali nanem berhasil. Pertama kali nyoba. Iya, pertama kali berhasil. nyoba itu berhasil. Berapa berapa styrofoam yang dipakai, Mas? Yang saya pakai pertama kali 2, Mas. 2 styrofoam. Berhasil. Dikonsumsi sendiri mungkin ya? Betul. Dikonsumsi sendiri. Kemudian nambah lagi gitu. Itu belum sempat nyari pasar ya, masih belum sendiri sambil mengembangkan. Ya, sambil belajar mengembangkan, cari-cari sistem yang lebih bagus dari itulah. Oke. Jadi ya agak salut sih kalau mendengar cerita dari Mas Yaya ini, dimulai dari coba-coba menggunakan sistem wick atau sistem semumbu cuma berapa, Mas? 3 kali. 3 bak ya? 3 bak. 3 bak 3 kali panen. Sampai punya 6.000 lubang tanam. Iya, Mas, kami lupa mau tanya tadi. Habis mencoba-coba itu berapa kali panen? 2 kali panen atau 3 kali panen? Kemudian memberanikan diri untuk membuat instalasi seperti ini pakai pipa PVC ya. Saya cuma 3 kali, Mas. 3 kali 3 panen. kali panen pakai styrofoam, dimakan sendiri, bagi tetangga, terus langsung bikin meja. Awal mula bikin meja cuman 1 meja. 1 meja itu aja berapa ukuran lubang tanam? Itu aja ukuran 4 meteran. 4 meteran. Sekitar 200 kurang lah. 200 lubang tanam. Ya, 200 kurang lah. Gitu. Kan ini aja 8 meter. Itu waktu bikin instalasi meja itu masih belum nemu market juga ya? Belum. Tapi Mas saya udah berani invest untuk bikin instalasi yang ya biayanya lumayan lah. Kalau pakai PVC dan apalagi ini pakai baja ringan gitu. Betul. Jadi ya kan kalau cerita itu kan banyak sekali ya, Mas. Yang gagal itu kan juga banyak sekali ya. Nyoba langsung skala besar itu kan juga ada. Marketnya belum ada. Tapi kasusnya Mas saya juga hampir sama sih. Udah nyoba cuma berhasil tanam, terus baru memberanikan untuk bikin instalasi 1 meja itu. Dari instalasi pertama meja ini pakai PVC paralon ini, itu langsung dapat pasar. Masalahnya kan gini, kalau kalangannya market supermarket ya, kelasnya gitu kan, yang dijangkau kan kontinuitasnya. Mungkin ke depan, Mas, untuk target ke depan mau ekspansi pun sebelah ini pasti sana bikin kebun itu di sana ya. Itu masih luas ya, Mas. Menurut saya begini, Mas ya, kalau dalam hidroponik itu jangan cari market dulu,